Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai utang obligasi. Nah, untuk pertemuan ini saya akan melakukan review mulai dari materi pengertian utang obligasi sampai dengan terakhir yaitu pelunasan utang obligasi. Langsung ke materinya ya. Utang obligasi adalah pinjaman untuk jangka waktu yang panjang dari masyarakat untuk pembayaran kembali dapat dilakukan secara sekaligus pada hari jatuh tempo atau bisa juga diangsur setiap tahun. Jadi utang obligasi itu utang yang jangka waktunya panjang dan pengembaliannya itu bisa satu kali ketika jatuh tempo atau bisa juga diangsur. Nah, obligasi itu sendiri adalah surat janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Nah, itu pengertian dari obligasi. Saya lanjut ke jenis obligasi. Nah, jenis obligasi dapat ditinjau dari beberapa segi. Nah, yang pertama ditinjau dari waktu jatuh temponya, yaitu yang pertama ada obligasi biasa atau term bonds dan ada yang kedua obligasi berseri. Nah, obligasi biasa yaitu obligasi yang jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam surat obligasi, dan obligasi berseri yaitu obligasi yang jatuh tempo pembayarannya dapat diangsur dalam periode-periode tertentu. Itu obligasi dari waktu jatuh temponya. Yang kedua ditinjau dari jaminannya. Ada dua macam obligasi juga. Yang pertama obligasi yang dijamin, yaitu obligasi yang diberi jaminan berupa aset perusahaan dengan tujuan menjamin pengembalian uang pemegang obligasi apabila perusahaan penerbit obligasi sewaktu-waktu mengalami kebangkrutan. Jadi ada jaminannya. Kemudian yang kedua, obligasi yang tidak dijamin. Jadi obligasi yang tidak dijamin ini adalah obligasi yang tidak memiliki jaminan sama sekali. Tetapi biasanya obligasi yang tidak dijamin ini memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Tentunya karena tidak ada jaminannya. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari bentuknya. Ini dibedakan menjadi dua macam juga. Yang pertama, obligasi atas nama, yaitu obligasi yang hanya dapat diambil bunganya oleh orang yang namanya terdaftar, sehingga kalau dijual harus dilaporkan ke perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu. Kemudian yang kedua, obligasi kupon. Nah, obligasi kupon ini merupakan obligasi yang bebas, tidak atas nama. Jadi tidak ada nama yang terdaftar pada surat obligasinya. Siapapun yang memiliki bisa menjualnya. Kemudian yang keempat, ditinjau dari pembayarannya. Obligasi yang pertama ada obligasi biasa, yaitu obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh penerbit obligasi dalam waktu tertentu. Biasanya menggunakan kupon yang dibayar 2 kali setiap tahunnya. Kemudian yang kedua ada obligasi pendapatan, yaitu jenis obligasi yang pembayaran bunganya hanya dilakukan pada waktu perusahaan penerbit obligasi mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, obligasi yang dapat ditukar atau convertible bonds, yaitu obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat obligasi untuk menukarkan dengan saham perusahaan yang bersangkutan. Jadi dapat ditukar. Itu adalah jenis-jenis obligasi. Kemudian selanjutnya ada keuntungan dan kerugian menarik obligasi. Nah, yang pertama keuntungan menarik obligasi. 1. Obligasi memiliki keuntungan pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Itu keuntungan menarik obligasi ini jika dibandingkan dengan saham. Tuh. Kemudian menarik obligasi. Bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi. Sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung risiko kerugian perusahaan.
Ya, ini kerugiannya karena kalau kita punya obligasi itu berarti kita punya utang ya. Kita kan surat obligasi berarti perusahaan itu punya utang kepada para pemegang atau pemilik obligasinya. Nah, biasanya itu perusahaan mengeluarkan obligasi itu untuk menambah dana perusahaan atau untuk menambah modal seperti itu yang jumlahnya relatif besar. Itu adalah keuntungan dan kerugian menarik obligasi. Selanjutnya, terkait bunga obligasi. Nah, pada umumnya bunga obligasi ini dibayar setiap 6 bulan sekali pada tanggal-tanggal tertentu atau biasa disebut dengan tanggal kupon. Misalnya di sini 1 bulan 3 sampai 1 bulan 9, berarti ini tanggal kuponnya 1 Maret dan 1 September. Kalau tanggal kuponnya 1 bulan 4 sampai 1 bulan 10, berarti tanggal kuponnya adalah 1 April dan 1 Oktober. Nah, kejadian yang mengakibatkan timbulnya pencatatan biaya bunga, ini perlu digarisbawahi, biasanya penting ini. Yang pertama, pada waktu pengeluaran obligasi yang tidak terjadi pada salah satu tanggal kupon, sehingga timbul bunga berjalan yang harus dibayar oleh pembeli untuk masa mulai tanggal kupon terakhir sampai dengan tanggal transaksi. Nah, itu jadi obligasi itu ketika dikeluarkan atau dijual tetapi tidak sama dengan tanggal kupon. Yang kedua, pencatatan bunga itu terjadi jika pada setiap tanggal kupon. Nah, ini membayar bunga 6 bulan untuk utang obligasi yang beredar. Yang ketiga, pada akhir periode akuntansi, ini membuat jurnal penyesuaian untuk bunga berjalan yang dihitung dari tanggal kupon terakhir sampai tanggal penyusunan neraca. Misalnya, ini tanggal kupon suatu obligasi adalah 1 April dan 1 Oktober. Berarti terakhir dibayar bunga itu 1 Oktober. Nah, di akhir periode akuntansi, setiap tanggal 31 Desember, itu kan harus membuat jurnal penyesuaian sebelum kita menyusun laporan keuangan. Jadi, untuk bunga berjalan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, itu harus dibuat jurnal penyesuaian untuk bunga yang berjalan. Kemudian, yang keempat, yaitu pada awal periode akuntansi, itu membuat jurnal pembalik atas bunga berjalan tersebut. Nah, ini atas jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode. Kemudian di awal bulan kita menyusun jurnal pembaliknya. Itu terkait dengan pencatatan bunga obligasi. Kemudian yang kelima, nah ini terkait dengan penjualan obligasi. Nah, penjualan obligasi di sini ada yang penjualan obligasi pada kurs nilai nominal, dan ada yang di bawah nilai nominal dan di atas nilai nominal. Langsung kita bahas satu persatu ya. Pertama, penjualan obligasi kurs nilai nominal. Nah, apabila obligasi itu dijual atau dikeluarkan pada kurs nilai nominal, berarti penjualan obligasi ini harga jualnya sama dengan nilai nominalnya. Jadi, harga jual obligasi itu sama dengan nilai nominal yang tertera pada surat obligasi. Ini biasanya disebut dengan penjualan obligasi kurs nilai nominal. Contohnya pada studi kasus 8, ini PT Jarum Super tanggal 1 Februari menjual obligasi dengan nilai nominal 100 juta, bunga 12% dengan harga sama dengan nominal. Kuponnya 1 Januari dan 1 Juli. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu, nah ini kita menjual obligasi, karena kita menjual obligasi berarti kita mendapatkan kas ya, kita punya kas, kita dapat uang, kasnya bertambah sejumlah nilai nominalnya yaitu 100 juta. Karena kita menjual obligasi berarti utang obligasi kita bertambah, kita punya utang, utangnya bertambah, di sebelah kredit utang obligasi sebesar 100 juta. Nah, karena penjualannya pada kurs nilai nominal berarti tidak ada agio atau disagio. Nah, di sini. Nah, kalau penjualan obligasinya ini di bawah atau di atas nilai nominal berarti ada agio atau disagio. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Penjualan obligasi yang di bawah nilai nominal.
Nah, penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jualnya ini di bawah nilai nominal. Nah, ini sering disebut dengan penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Berarti misalnya nilai nominalnya 100 juta, harga jualnya hanya 95 juta, seperti itu. Nah, kemudian bila terjadi perusahaan obligasi dengan diskonto akan terjadi selisih antara nilai jual dan nilai nominal obligasi. Selisih ini disebut dengan diskonto utang obligasi. Nah, selisihnya ini biasanya antara selisih harga jual dengan harga nominal ini biasanya kita catat ke dalam akun disagio obligasi. Kalau di sini dijelaskan diskonto utang obligasi, ini sama saja dengan disagio obligasi ya. Kita langsung ke salah satu contoh studi kasusnya. Nah, langsung ke contoh studi kasus 10 ya yang lengkap. Nah, pada 1 Oktober 2017, PT Indomarko mengeluarkan 1.000 lembar obligasi 15% dengan kurs 98%. Nilai nominal obligasi 1 juta rupiah per lembar. Obligasinya ini akan jatuh tempo tanggal 1 Oktober 2021, kuponnya 1 April dan 1 Oktober. Jurnal yang diperlukan untuk tahun 2017 dan 2018 adalah yang pertama 1 Oktober 2017 ini jurnal ketika kita mengeluarkan obligasi atau menjual obligasi. Nah, biasakan ketika kita membuat jurnal itu dari yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini berarti kita melakukan penjualan obligasi, berarti kita mempunyai utang obligasi. Utang obligasinya bertambah di sebelah kredit ya, sejumlah nilai nominal obligasinya. Nilai nominal obligasinya ini berarti 1.000 lembar dikalikan 1 juta rupiah per lembar, berarti ketemunya 1 miliar rupiah. Kemudian karena kita menjual obligasi berarti kita memperoleh kas. Kasnya bertambah di sebelah debit. Nah, nominalnya ini sebesar harga jualnya. Harga jual kita peroleh dari kurs jual dikalikan dengan nilai nominalnya. Berarti 98% dikalikan 1 miliar rupiah. Ketemunya 980 juta rupiah. Nah, berarti ada selisih antara kas dengan utang obligasi. Ada selisih antara harga jual dengan nilai nominalnya. Nah, karena ini harga jualnya di bawah nilai nominal, berarti itu adalah disagio obligasi. Kita catat ke dalam akun disagio obligasi di sebelah debit. Nominalnya berarti selisihnya yaitu 20 juta rupiah atau diperoleh dari kursnya ya, selisih kursnya yaitu 2% dikalikan dengan 1 miliar rupiah. Itu jurnal ketika pengeluaran obligasi. Kemudian yang kedua adalah jurnal ketika penyesuaian bunga yang berjalan. Tanggal 31 Desember 2017 kita membuat jurnal penyesuaian atas bunga obligasi yang berjalan. Kita mengeluarkan obligasi di tanggal 1 Oktober. Kemudian kuponnya juga tanggal 1 April dan 1 Oktober. Sedangkan pada setiap akhir periode kita harus menyusun jurnal penyesuaian sebelum kita membuat laporan keuangan. Jadi kita harus membuat jurnal penyesuaian atas bunga yang berjalan mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Berarti ada 3 bulan. Ya, dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Perhitungannya dari nilai nominalnya sebesar 1 miliar rupiah dikalikan dengan bunga obligasinya yaitu 15%, sudah tertera pada soal ya. Kemudian dikalikan dengan
3/12, yaitu 3 bulan per 12. Jadi 3-nya karena 3 bulan per 12. Karena ini baru 3 bulan. Mulai dari Oktober sampai dengan 31 Desember. Berarti ketemunya adalah 37.500.000 tinggal di jurnal. Berarti beban bunganya bertambah di sebelah debit, di sisi lain utang bunganya juga bertambah di sebelah kredit. Masing-masing 37.500.000. Itu adalah jurnal penyesuaian bunga yang berjalan atau beban yang masih harus dibayar. Oke, selanjutnya setelah kita menyusun jurnal penyesuaian, berikutnya pada tanggal 1 Januari 2018 kita membuat jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian yang kita buat di akhir periode. Berarti tinggal kita balik saja jurnalnya menjadi utang bunganya di sebelah debit dan beban bunganya di sebelah kredit, masing-masing sama, yaitu sebesar Rp37.500.000. Itu jurnal pembaliknya atas jurnal penyesuaian. Kemudian berikutnya berarti ketika tanggal kupon. Nah, ini 1 April kita harus membayar bunga. Setiap tanggal kupon itu kita membayar bunga obligasi. Berarti karena pada awal periode atau tanggal 1 Januari ini kita sudah membuat jurnal pembalik, berarti bebannya kan sudah dikredit. Ketika kita membuat jurnal pembayaran bunga berarti masih sama. Beban bunganya kan sebelumnya 0 lagi, berarti kita jurnalnya tetap penuh ya untuk 6 bulan. Jadi kita hitung dari 6/12 dikalikan 15% dikali 1 miliar rupiah. Dari nilai nominalnya ketemunya 75 juta rupiah. Berarti beban bunganya bertambah di sebelah debit dan kreditnya kas karena berkurang untuk membayar bunga sebesar 75 juta rupiah. Nah, itu ketika tanggal 1 Januari itu kita membuat jurnal pembalik. Nah, ketika tanggal 31 Desember kita sudah membuat jurnal penyesuaian, tetapi tanggal 1 Januari kita tidak membuat jurnal pembalik, berarti kan kita sudah menghitung ada utang bunga. Jadi ketika tanggal 1 April membayar bunga, berarti utang bunganya berkurang untuk yang 3 bulan yang sudah dicatat di bulan Desember. Ya. Berarti di tanggal 1 April 2018 ketika pembayaran bunga, utang bunganya berkurang di sebelah debit sebesar 37.500.000. Kemudian beban bunganya bertambah di sebelah debit sebesar 37.500.000. Itu untuk yang 3 bulan. Dan kreditnya adalah kas. Kasnya berkurang sebesar 75 juta rupiah. Ya. Jadi itu ketika di tanggal 1 Januari tidak membuat jurnal pembalik. Ya, jadi utangnya yang berkurang dan ada tambahan beban bunga untuk 3 bulan mulai Januari, Februari dan sampai akhir Maret. Ya, jadi utang bunganya berkurang di debit, beban bunganya bertambah di debit dan kreditnya kas. Itu ketika tidak membuat jurnal pembalik. Nah, kemudian setiap kita melakukan pembayaran bunga, kita juga membuat
atau melakukan amortisasi disagio obligasi. Kenapa? Karena disagio obligasi itu harus diamortisasi. Ya, amortisasi itu adalah penyusutan untuk aset yang tidak berwujud. Nah, amortisasi disagio obligasi ini menambah beban bunga. Jadi setiap kita melakukan pembayaran bunga, kita juga melakukan amortisasi disagio obligasi. Nah, berarti disagio obligasinya di sini amortisasinya ya, kita hitung dulu ya. Amortisasinya berarti sebesar disagio obligasi totalnya 20 juta rupiah. Di sini dibagi 8 kali angsuran. Nah, 8 kali ini dari mana asalnya? Nah, asalnya adalah dari sini. Jangka waktu obligasinya adalah 4 tahun ya, mulai dari 2017 sampai 2021, berarti jangka waktu obligasinya 4 tahun, sedangkan pembayaran bunga tanggal kuponnya itu setiap tahun ada 2 kali, berarti 2 kali pembayaran bunga dikali 4 tahun jangka waktu obligasi. Nah, di sini ketemu 8 kali angsuran. 20 juta rupiah dibagi 8 kali angsuran berarti 2.500.000. Tinggal kita catat ya. Disagio obligasi berarti berkurang di sebelah kredit. Ya. Kemudian amortisasi disagio obligasi itu menambah beban bunga, berarti beban bunganya bertambah di sebelah debit. Masing-masing sama, yaitu 2.500.000 rupiah. Itu adalah amortisasi disagio obligasi. Ya, setiap melakukan pembayaran bunga setiap tanggal kupon itu membayar bunga dan melakukan amortisasi disagio obligasi. Ya, itu di tanggal kupon. Nah, kemudian lanjut ke, nah ini 1 Oktober berarti ke tanggal kupon yang berikutnya. Berarti sama ya perhitungannya ya. Beban bunganya bertambah di sebelah debit dan kreditnya kas. Kita membayar menggunakan kas, kasnya berkurang di sebelah kredit. Ya, perhitungannya sama, 6/12 dikalikan 15% dikalikan 1 miliar rupiah, ketemunya 75 juta. Ya. Kemudian, nah ini setiap tanggal kupon selain membayar bunga juga kita mencatat amortisasi disagio obligasi. Ya, beban bunganya bertambah ya, setiap amortisasi disagio obligasi itu menambah beban bunganya bertambah dan disagio obligasinya berkurang di sebelah kredit masing-masing 2.500.000. Kemudian terakhir di tanggal 31 Desember 2018 kita melakukan penyesuaian untuk bunga yang berjalan. Ya, mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Sama seperti yang sebelumnya tadi ya, yang kedua ya. Berarti jumlahnya diperoleh dari 3/12 dikalikan 15% dikalikan dengan 1 miliar rupiah ya, ketemunya 37.500.000. Tinggal kita catat ya, beban bunganya bertambah di sebelah debit, kemudian karena belum kita bayar jadi kita punya utang bunganya bertambah di sebelah kredit sebesar 37.500.000. Nah, itu adalah penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Nah, untuk berikutnya ada penjualan obligasi di atas nilai nominal. Ini sebenarnya sama dengan
yang penjualan obligasi di bawah nilai nominal, bedanya selisih antara nilai nominal dengan nilai jual atau harga jual ini disebut dengan premium atau agio obligasi. Ya, jadi konsepnya sama, hanya selisihnya apabila harga jualnya di atas nilai nominal, itu selisihnya kita catat ke dalam agio obligasi. Ya, ini adalah contoh studi kasusnya, yang studi kasus 11. Ya. Sama. Ya, kita bahas sedikit ya. PT Garuda Food pada tanggal 1 November 2017 mengeluarkan 1000 lembar obligasi 18% dengan kursnya 102%. Nilai nominalnya 1 juta rupiah per lembar. Jatuh temponya tanggal 1 November 2022. Kuponnya 1 Mei dan 1 November. Ya, langsung jurnal ketika pengeluaran obligasi atau penjualan obligasi, berarti karena kita menjual obligasi, utang obligasinya bertambah di sebelah kredit. Nah, nilai utang obligasi itu selalu sama dengan nilai nominal. Ya, nilai nominalnya berarti 1000 lembar dikalikan 1 juta, ketemunya 1 miliar rupiah. Kemudian karena kita menjual obligasi berarti kasnya bertambah, kita memperoleh kas ya, bertambah sebesar harga jualnya. Harga jual diperoleh dari 102% dikali nilai nominal. Dari kurs jual dikalikan nilai nominal berarti 102% dikali 1 miliar rupiah. Ketemunya 1 miliar 20 juta rupiah. Nah, selisihnya ini antara harga jual dengan nilai nominal atau antara kas dan utang obligasi ini namanya agio obligasi. Nah, agio obligasi ini bertambah di sebelah kredit ya. Berarti sebesar selisihnya yaitu 20 juta rupiah. Nah, itu ketika pengeluaran obligasi tanggal 1 November 2017. Kemudian di tanggal 31 Desember 2017 ini ada penyesuaian bunga yang berjalan. Ya, ini perhitungannya sama dengan yang di bawah nilai nominal tadi. Ya, ini berarti terakhir kita melakukan pencatatan itu ketika pengeluaran obligasi tanggal 1 November, berarti ada bunga yang berjalan mulai dari 1 November sampai 31 Desember. Ya, yaitu ada 2 bulan, berarti bunga yang berjalan itu sebesar 2/12 dikalikan bunganya 18% dikalikan nilai nominalnya 1 miliar. Ketemunya 30 juta rupiah. Tinggal kita catat ya. Karena kita punya beban bunga berarti beban bunganya bertambah. Kemudian karena belum kita bayar jadi kita punya utang. Utang bunganya bertambah di sebelah kredit. Itu jurnal penyesuaian bunga yang berjalan. Kemudian di tanggal 1 Januari 2018, kita membuat jurnal pembalik. Nah, ini asumsinya kita membuat jurnal pembalik, berarti tinggal kita balik dari jurnal penyesuaian yang kita buat di akhir periode. Yaitu utang bunganya di sebelah debit dan beban bunganya di sebelah kredit. Masing-masing sama sebesar 30 juta rupiah. Nah, kemudian itu di awal periode, kemudian lanjut ke tanggal kuponnya, berarti 1 Mei 2018. Nah, karena di tanggal 1 Januari kita sudah membuat jurnal pembalik, ya berarti kita sudah melakukan pembalik atas penyesuaian yang kita buat. Jadi ketika kita melakukan pembayaran bunga, semuanya kita catat ke dalam akun beban bunga. Ya,
Berarti bunganya yang harus kita bayarkan adalah 6/12 dikali 18% dikali 1 miliar rupiah. Ketemunya 90 juta rupiah. Jadi beban bunganya bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang di sebelah kredit. Ya, masing-masing 90 juta. Kemudian setiap tanggal kupon selain kita membayar bunga, kita juga melakukan amortisasi ya, karena di sini ada agio, berarti amortisasi agio obligasi. Ya. Berarti di sini agionya itu sebesar 20 juta rupiah dibagi dengan banyaknya angsuran. Jadi obligasinya ini kan jangka waktunya 2017 sampai dengan 2022, 5 tahun. Setiap tahun ada 2 kali angsuran. Berarti selama jangka waktu obligasi itu ada 10 kali angsuran. Berarti 20 juta dibagi 10 ketemunya 2 juta. Tinggal kita catat. Ya, agio obligasinya berarti berkurang di sebelah debit dan setiap amortisasi agio obligasi itu mengurangi beban bunga. Jadi beban bunganya berkurang di sebelah kredit. Ya, itu jurnal amortisasi agio obligasi. Itu sudah ya. Selanjutnya ini sama dengan yang sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2018. Nah, selanjutnya ya, setelah dijual ini ada pelunasan obligasi. Nah, pelunasan obligasi ini pada umumnya dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Apabila sudah ada dana untuk pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, nah, lebih baik obligasinya ini ditarik kembali. Nah, yang pertama ketentuannya apabila pelunasan obligasinya ini dilakukan pada tanggal jatuh tempo, berarti sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Ya, jadi nilai nominal ditambah beban bunga. Kemudian apabila pelunasan obligasi ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, berarti membeli kembali obligasi dari para pemegangnya dengan harga sesuai dengan kesepakatan atau harga wajar menurut bursa surat berharga. Jadi, kalau pelunasannya itu sama dengan jatuh temponya, berarti langsung nilai nominal ditambah dengan beban bunganya. Kemudian apabila pelunasan obligasinya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, berarti kita harus memperhatikan juga kursnya. Ya, kurs pada saat kita melakukan pelunasan obligasi. Ya, itu adalah pelunasan obligasi. Langsung kita ke contoh studi kasusnya. Kita bahas contoh studi kasus 16 ya. Pada 1 November 2016, PT Jaya mengeluarkan 1000 lembar obligasi 12% dengan kurs 105% dan nominal 100.000 per lembar. Obligasi akan jatuh tempo pada 31 Oktober 2018. Kupon dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Buatlah perhitungan dan jurnalnya jika pada 1 November 2018 obligasi tersebut dilunasi dengan kurs yang pertama 105%, yang kedua 102%, dan yang ketiga 110%. Berarti di sini obligasinya itu dilunasi bukan di tanggal jatuh temponya. Jadi bisa mengakibatkan laba atau rugi atas pelunasan obligasi. Ya, kita bahas mulai dari yang pertama ketika dilunasi dengan kurs 105%. Ya, kita perhatikan perhitungannya dulu. Pelunasannya berarti kurs ketika pelunasan yaitu 105% dikali jumlah lembar obligasinya 1000 dikalikan dengan nilai nominal per lembar obligasi. Ketemunya 105 juta. Kemudian kita bandingkan dengan nilai nominal dan agionya. Ini adalah nilai buku obligasi. Kita bandingkan harga pelunasan dengan nilai bukunya.
Ya, nilai nominalnya yaitu 1000 dikalikan 100.000 rupiah per lembar, 100 juta ditambah dengan agionya adalah 5%. Ini kita peroleh dari soalnya yang di atas ya. Kurs ketika penjualan yaitu 105%. Ya, nilai buku itu dari ketika penjualan 5% dikali 100 juta rupiah ketemunya 5 juta. Jadi kita bandingkan antara nilai bukunya yaitu nilai nominal ditambah agionya 105 juta dan harga pelunasannya juga 105 juta. Berarti di sini tidak ada laba atau ruginya. Di sini nihil ya. Tidak ada selisihnya antara harga pelunasan dengan nilai bukunya. Kemudian bunga obligasi yang kita hitung pada saat pelunasan obligasi adalah mulai dari tanggal kupon terakhir sampai dengan tanggal pelunasan obligasi. Berarti di sini asumsinya karena kita melakukan pelunasan di tanggal 1 November 2018, berarti kita terakhir membayar bunga itu tanggal 1 Mei. Ya, berarti kita akan menghitung bunga dari 1 Mei 2018 sampai dengan 1 November 2018. Berarti 6/12 dikali bunga obligasinya 12% dikali nilai nominalnya 100 juta rupiah. Ketemunya 6 juta. Itu adalah perhitungannya, tinggal kita catat. Ya, karena kita melunasi obligasi, berarti utang obligasinya berkurang di sebelah debit. Ya, utang obligasi itu sebesar nilai nominal obligasinya yaitu 100 juta. Kemudian beban bunganya, ya, beban bunga yang kita bayarkan, beban bunganya bertambah di sebelah debit sebesar 6 juta rupiah yang sudah kita hitung tadi. Kemudian agio obligasinya ya berkurang juga karena sudah kita bayar ya. Agio obligasinya berkurang di sebelah debit sebesar 5 juta. Kemudian kreditnya adalah kas karena kita membayar atau melunasi obligasi menggunakan kas ya, sebesar totalnya yaitu 100 rupiah. Ya, kemudian yang kedua, apabila dilunasi dengan kurs 102%, ya berarti kita hitung harga pelunasannya yaitu 102% dikali jumlah lembar obligasi dikali nilai nominalnya ketemunya 102 juta rupiah dibandingkan dengan nilai buku obligasinya yaitu 105 juta rupiah. Di sini berarti ada selisihnya. Ya, selisihnya sebesar 3 juta rupiah. Nah, karena di sini selisihnya itu harga pelunasannya itu di bawah nilai buku, ya berarti itu adalah laba. Ya, kita melunasinya itu lebih rendah daripada ketika kita menjual. Ya, jadi kita ibaratnya mengembalikannya lebih sedikit. Jadi ada laba pelunasan obligasi sebesar 3 juta. Kemudian bunganya juga sama ya, dari tanggal kupon terakhir sampai dengan tanggal pelunasan yaitu 6/12 dikali 12% dikali 100 juta ketemunya 6 juta rupiah. Tinggal kita catat ya. Kita melunasi obligasi berarti utang obligasinya berkurang di sebelah debit sebesar nilai nominalnya yaitu 100 juta. Kemudian beban bunganya juga kita bayarkan, beban bunganya bertambah di sebelah debit sebesar 6 juta. Kemudian agio obligasinya karena kita lunasi jadi juga berkurang di sebelah debit sebesar 5 juta. Kemudian di sini ada laba ya. Ada laba pelunasan obligasi. Nah, karena kita memperoleh laba, jadi kas yang kita bayarkan itu berkurang ya, mengurangi kas yang kita bayarkan. Ya, jadi laba pelunasan obligasinya itu di sebelah kredit ya, sebesar 3 juta. Nah, kasnya ini di sebelah kredit juga karena kita melunasi dengan kas ya, tetapi karena kita ada laba pelunasan obligasi, harusnya tadi yang kalau tanpa laba itu 111 juta. Karena ada laba, jadi kita hanya mengeluarkan kas sebesar 108 juta. Ya, itu jika dilunasi dengan kurs 102%. Kemudian apabila ini dilunasi dengan kurs 110%. Ya, apabila dilunasi saat kursnya ini 110%, tinggal kita hitung terlebih dahulu kurs ketika pelunasannya. 110% dikali 1000 dikali 100.000 rupiah ketemunya 110 juta. Kemudian kita bandingkan dengan nilai buku obligasinya yaitu 105 juta. Berarti di sini ada selisih
laba atau rugi. Ya, ada selisih laba atau rugi sebesar 5 juta. Nah, karena di sini harga pelunasannya itu lebih besar daripada nilai nominalnya atau nilai bukunya, berarti kita mengalami rugi ya. Kita mengembalikan lebih besar daripada nilai nominalnya atau nilai bukunya. Jadi kita mengalami rugi 5 juta rupiah. Beban bunganya sama, tinggal kita catat ya. Utang obligasinya berkurang 100 juta, kemudian beban bunganya bertambah di debit 6 juta, agio obligasinya berkurang di debit 5 juta. Kemudian nah di sini ada rugi. Nah, karena kita mengalami rugi, jadi jumlah kas yang kita bayarkan itu lebih besar. Jadi ruginya ini di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian jumlah kas yang kita bayarkan adalah totalnya. Ya, totalnya ini sebesar 116 juta rupiah. Nah, demikian review materi mengenai utang obligasi. Semoga dapat membantu kalian memahami materi utang obligasi ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.